Hello, welcome back to Teaching Tools. Sekarang kita akan belajar noun clause connectors. Dan apa itu noun clause? Klausa, benda atau noun clause itu bersifat benda dan dapat berfungsi sebagai objek dari sebuah kata kerja ataupun objek dari sebuah preposition atau kata depan. Perlu diketahui bahwa a noun clause menggunakan konektor dengan bentuk question word seperti ini, what, who, yang bentuknya WH atau WH. Selanjutnya mari kita masuk ke example. I don't know what he said such things. Di sini noun clause-nya adalah why he said such things yang diawali oleh konektor why. Dan noun clause di sini berfungsi sebagai objek dari verb know. Berarti why he said such things menerangkan verb atau kata kerja know. Sedangkan pada I'm thinking about what he said such things, noun clause-nya berupa why he said such things juga, tapi di sini dia menjadi objek dari preposition about, berarti menerangkan about. Mari kita lihat contoh soal TOEFL-nya. The citizen worry about blah 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 is doing. Nah, jawaban yang berupa bentuk noun clause adalah A, what the government. Karena diawali oleh connector what, dan the government di sini merupakan subjek dari is doing. Makanya jawabannya A. Bukan jawaban B, C, dan D. Untuk jawaban B, hanya the government saja tanpa konektor, berarti itu salah. Untuk jawaban C, hanya ada konektornya saja, berarti itu juga salah. Untuk D, walaupun ada konektor what dan juga subjek the government, tapi salah karena ada it di sana. Jadi jawaban paling tepat adalah A. Pada I know what happened yesterday, noun clause-nya adalah what happened yesterday yang diawali oleh konektor what dan berfungsi sebagai objek dari verb know. Nah, di sini untuk noun clause what happened yesterday tidak ada subjek sebelum happen. Jadi, what di sini berfungsi ganda sebagai konektor antara clause 1 dan clause 2. Dan juga berfungsi sebagai subjek dari happened yesterday. Dan pada contoh kedua, we are thinking about what happened yesterday. Nah, di sini noun clause what happened yesterday-nya berfungsi sebagai objek dari preposition about. Nah, noun clause di sini tidak memiliki subjek yang sebenarnya. Namun, hanya ada konektor what. Jadi, sama seperti sebelumnya, what di sini memiliki fungsi ganda yaitu sebagai connectors yang menghubungkan antara clause 1 we are thinking about dan clause 2 happened yesterday. Juga berfungsi sebagai subjek dari clause kedua happened yesterday. Pada soal TOEFL kedua ini, the company was prepared for blah 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 happened with the economy. Jawaban yang tepat adalah what, karena di sini noun clause-nya adalah happened with the economy, dan what di sini seperti dijelaskan sebelumnya berfungsi ganda yaitu sebagai connector dan juga sebagai subjek dari noun clause happened with the economy. A itu tidak tepat karena A hanya subjeknya saja, tidak ada connector. Yang B juga sama, B hanya subjek saja dan tidak ada konektor. When tidak tepat karena happen with the economy tidak menanyakan waktu kapan, tetapi menanyakan apa. Jadi yang paling tepat adalah what. Mari kita masuk ke pembahasan soal. Number 1, today the true story of blah blah blah. Nah, sekarang kita lihat di situ ada preposition of. Tentu saja jika ada preposition berarti dia menjadi object of preposition. Jadi setelah object of preposition biasanya ada yang namanya connector. Berarti kita harus melihat opsi C dan D yang ada konektornya.
Nah, yang benar adalah what happened atau what happening. Ya, jawaban yang tepat adalah what happened. Number 2, for more than a decade. Nah, di sini for more than a decade ini bisa kita bilang sebagai pengecoh. Jadi jangan terkecoh ya, karena ini adalah adverb saja atau keterangan. Dan kita harus fokus setelah koma. Nah, kalian harus ingat sebelum that itu biasanya ada subjek dan verb, dan kalian harus cari A, B, C, D mana yang terdiri dari subjek dan verb. Dan yang terdiri dari subjek dan verb adalah C. Bird watchers adalah benda, benda merupakan subjek, dan have warned adalah verb yang merupakan bentuk perfect. Number 3, early in the 18th century bla bla bla. Nah, di situ kalian fokus pada setelah connector when. Perlu diingat di sini setelah connector biasanya itu adalah subjek. Berarti yang harus kalian cari A, B, C, D adalah subjek. Dan di sini subjeknya adalah the comet. B salah karena bukan hanya subjek tapi ada was. Begitu juga C dan D. Jadi jawaban yang tepat adalah A yang hanya terdiri subjek saja. Number 4, no single factor explains why. Setelah why itu harus ada subjek karena very merupakan kata kerja atau verb. Jadi yang harus kalian cari adalah subjek atau bentuk benda. A, B, C, D mana yang benda? Dan yang benda adalah the effects of aging yang merupakan noun phrase. Jadi yang tepat adalah the effects of aging. Number 5, lack of clarity about. About merupakan preposition dan yang harus kalian cari adalah setelah preposition kalian harus mencari connector. Dan yang ada connector adalah D, who will lead. Jadi jawabannya adalah D. Untuk question number 6, we do not bla bla bla. Di situ yang tidak lengkap adalah terletak pada klausa pertama. We do not, we adalah subjek dan do not adalah bentuk auxiliary verb. Sedangkan kita harus mencari setelah auxiliary verb harusnya ada main verb. Dan setelah main verb ada connector. Jadi kita lihat yang langsung ada verb dan connector adalah B dan C. Yang manakah kira-kira jawabannya antara B dan C? Kita lihat, the bow drill was. Berarti the bow drill adalah subjek, dan jika sudah ada subjek berarti tidak butuh subjek lagi. Jadi yang tepat adalah C, know whether. B itu salah karena di situ ada it. Berarti ada double subject jika kita memilih jawaban B. Jadi jawaban yang tepat adalah C, know whether the bow drill was bla bla bla. Question number 7. Jika dilihat, posisi where itu berada di belakang dan setelahnya tidak ada phrase atau kata-kata lain, berarti yang kalian harus cari adalah satu noun clause setelah where. Dan dalam satu clause atau klausa itu ada subjek dan ada verb, dan yang harus kalian cari A, B, C, D mana yang ada subjek. Dan jawaban yang tepat adalah D, karena D terdiri dari subjek, yaitu noun phrase the Revolutionary War sebagai subjek, dan begin sebagai verb. Jadi jawabannya adalah D, where the Revolutionary War began. Question number 8. Mari kita lihat. Di situ A, B, C, D rata-rata ada connector semua ya. Dan kita lihat the safest colors for cars itu merupakan noun. Jadi, noun merupakan objek dan sebelum objek seharusnya ada subjek dan verb. Nah, di sini berarti konektornya berfungsi sebagai subjek. Dan jawaban yang tepat adalah which were. Karena which di sini menjadi subjek dan were adalah bentuk verbnya. Berarti which were the safest colors for cars? Question number 9. The National Institute of Dental Research itu adalah subjek
estimates adalah verb, berarti setelah verb seharusnya terdapat noun clause yang berfungsi sebagai object of verb. Berarti setelah verb estimate seharusnya diawali oleh connector. Dan yang menggunakan connector itu adalah C dan D. Ada that di awal, that school children dan that for school children. Tetapi yang tepat adalah C karena seharusnya setelah connector that itu adalah subject school children yang cocok untuk question number 9. Question number 10. The process of photosynthesis explains how. Nah, setelah how itu adalah subjek lalu diikuti oleh verb. Dan yang mana yang langsung subjek? Subjek adalah dan subjek itu adalah benda. Di sini bentuknya adalah noun phrase dan yang mengandung noun phrase adalah A dan B. Manakah yang tepat? Yaitu jawabannya adalah B, green plants are. Karena kata able harus didahului oleh to be, is atau are, dan di sini to be-nya adalah are. Jadi jawaban yang tepat adalah B, green plants are able to use the energy bla bla bla. Sekian untuk pembahasan non-clause connectors.